Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki, nomor MPM 22560110006 dari Prodi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resum materi terkait PKKMB yang dimulai dari tanggal 15 Agustus sampai 19 Agustus 2022. Yang pertama tentang PKKMB. Apa sih PKKMB itu? PKKMB merupakan program pengenalan kehidupan mahasiswa baru yang mana adalah sebuah wahana dan pengalaman yang bertujuan untuk membimbing dan membina mahasiswa baru serta menumbuhkan kesadaran pada mahasiswa baru. Selanjutnya materi yang disampaikan oleh Bapak Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus terkait peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi cybercrime. Lalu selanjutnya materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Herawati. Materi yang disampaikan adalah terkait pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying. Bullying merupakan tindakan yang merupakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang maupun berkelompok. Bullying dapat ditemukan di mana saja dan kapan saja. Adapun salah satu cara menghadapi atau mengurangi bullying adalah dengan memahami dan menerima perbedaan pada tiap individu. Lalu selanjutnya materi ketiga yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahki Siraj terkait pembangunan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Adapun poin-poin yang harus diterapkan oleh setiap mahasiswa, di antaranya bernalar kritis. Para siswa diharapkan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif mandiri. Secara siswa ini independen, termotivasi meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi kreatif. Siswa bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Ketiga, gotong royong. Siswa memiliki kemampuan berkolaborasi yang merupakan soft skill utama yang terpenting di masa depan agar bisa bekerja sama secara tim. Kebinekaan global. Mahasiswa mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga warga global. Yang kelima, berakhlak mulia. Siswa memahami moralitas, spiritualitas, dan etika berada yang merupakan hasil pendidikan karakter. Berikutnya materi pertama pada hari kedua yang disampaikan oleh Bapak Prof. Heriandi terkait MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tujuan MBKM yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan mahasiswa produktif dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mandiri dalam belajar dan berkarya. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata negara kepemerintahan. Lalu berikutnya, materi kedua pada hari kedua yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sokohar selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan terkait kesadaran lingkungan hidup, resiko, dan lingkungan sehat. Lingkungan hidup adalah lingkungan berupa sumber pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Pada hari ketiga, kami diberitahu sejarah Fakultas Fisip dan tujuan dari PKKMB 2022, serta sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik sebagai contoh. Di dalam bidang akademik, Universitas Lampung memiliki peraturan akademik yang isinya berupa peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh mahasiswa, pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan mahasiswa mengenai program sarjana, diploma, informasi tentang dekan, metode belajar, sanksi akademik, dan masih banyak lagi. Akademik Universitas Lampung tahun ini dimulai pada Senin 2022 Agustus yang dimana per tiap semesternya mahasiswa harus menjalankan kurang lebih berjumlah 14 pekan belajar untuk dapat naik tingkat selanjutnya. Satuan kredit semester, layanan pembimbingan akademik, layanan pembimbingan konseling, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di samping kurikulum reguler yang ada pada program studi yang pada masing-masing fakultas di Unila kecuali Fakultas Kedokteran. Selanjutnya di hari keempat, kami diinformasikan beberapa UKM
yang ada pada Fakultas FISIP. Yang pertama LPM Republika, yang kedua SPEK, yang ketiga FSPI FISIP, yang keempat Paduan Suara FISIP, yang kelima Cendekiawa, yang keenam Blockbuster Film. Tentunya FISIP berbeda dari fakultas lain. Belajar ilmu sosial tidak bisa dengan teori, tapi harus terjun langsung atau bersosialisasi ke masyarakat. FISIP mempelajari cara memahami masalah di masyarakat dan juga membahas isu-isu sosial. Mungkin itu dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.